Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya menjadi kebaikan yang sempurna. Sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Dr. Aminullah Mahmud LC-MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Hadis dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahli Tafsadzani dengan NIM 1251320196. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hadis tematik, yaitu hadis Jibril. Namun saya memfokuskan pembahasan pada ihsan. Nah, sebelumnya hadis ini ditahrijkan atau tahrij hadis ini tuh selain diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya, juga diredaksikan secara lengkap seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam kitab Sunan mereka. Hadis Jibril ini merupakan salah satu hadis yang paling penting dalam Islam, di mana menjelaskan 3 pilar utama di dalam agama kita, yaitu mengenai iman, Islam, dan juga ihsan. Melalui dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini umat Islam diajarkan tentang keyakinan, melaksanakan ibadah, serta bagaimana beribadah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pemahaman terhadap hadis ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan seorang muslim yang utuh. Kita masuk dalam pembahasan ihsan. Nah, ihsan ini merupakan kata yang disusun dari bentuk masdar atau dari kata kerja, yaitu ahsana yang artinya memperbagus atau berbuat baik. Nah, secara istilah, ihsan adalah ikhlas dan juga sungguh-sungguh. Nah, dimaksud ikhlas itu melaksanakan ibadah karena Allah saja. Nah, yang maksud sungguh-sungguh itu melakukan dengan sungguh-sungguh seolah-olah Anda melihatnya ketika melakukan ibadah tersebut. Nah, kutipan hadisnya yaitu qala fahbirni anil ihsan. Qala an ta'budullah ka'annahu tarah fa illam takuna tarah fa innahu yarah. Malaikat Jibril bertanya, qala fahbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi Muhammad menjawab, an ta'budullah, yang artinya Anda menyembah Allah. Dimaksud menyembah yaitu mencakup daripada kita melakukan rukun Islam, sholat, zakat, serta puasa, serta melakukan amal hati. Amal hati itu seperti ikhlas, lalu amal lisan seperti zikir, membaca Al-Quran, atau dakwah. Nah, di mana ihsan itu standar kualitas di setiap ibadah. Karena tanpa adanya ihsan, ibarat jasad tanpa ruh ketika kita beribadah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan lagi ka'annaka tarah, yang artinya seolah-olah melihatnya. Nah, tidak dimungkinkan atau disebutkan mustahil ketika kita melihat Allah secara mata kepala di dunia. Tapi yang dimaksud daripada kalimat ini yaitu melihat dengan mata hati, yaitu basyirah. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan itu dengan rasa cinta yang dalam, tersebut mahabbah, rasa rindu atau syauq, dan juga kehusyuan kita yang luar biasa hingga tidak berpaling kepada selain Allah. Lalu fa illam takuna tara, yang artinya jika Anda tidak bisa melihatnya. Nah, kalimat ini tuh
sebutannya penghibur, serta pengingat bahwa jalan menuju ihsan memiliki tahapan. Nah, kita bisa cerna kata-kata ini dengan nalar keimanan, yaitu bahwa kepercayaan pada Allah bukan melalui kata, tetapi melalui nalar, dan kita bisa melihat keteraturan alam semesta ini, yang di mana mustahil tanpa adanya pencipta, ya kan? Nah, selanjutnya fa innahu yarak, yang artinya maka sesungguhnya dia melihat Anda. Nah, dia yang dimaksud itu Allah, yang melihat apa? Melihat kita secara lahiriah, yaitu melaksanakan sholat, atau zakat, atau puasa. Nah, dan juga secara batin, yang dimaksud secara batin yaitu niat kita di dalam hati ketika kita melaksanakan secara lahiriah. Nah, ketika kita, sudah merasa, diawasi, akan muncul rasa malu atau disebut haya ketika kita berbuat maksiat. Lalu adanya rasa takut atau khauf jika kita beribadah secara asal-asalan. Dengan ini, orang muhsin atau yang disebut juga orang yang ihsan, tidak hanya fokus pada selesainya tugas atau melaksanakan ibadah secara kewajiban, tetapi bagaimana amal tersebut bisa diterima dengan indah oleh Sang Khalik. Dengan itu, kita dapat merefleksikan pada kehidupan kita dengan ihsan, mengajarkan bahwa setiap amal dinilai oleh Allah, bukan hanya oleh manusia saja. Kedua, kesadaran bahwa Allah selalu melihat dan juga mendorong kita untuk lebih ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Lalu aksi pada kehidupan kita sehari-hari, yang pertama, disiplin dalam bertanggung jawab ketika kita belajar maupun bekerja. Dan juga menjaga sikap, perkataan, dan juga perbuatan, karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan itu, hadis Jibril ini membentuk seorang muslim tidak cukup hanya memiliki keimanan dan menjalankan ibadah, tetapi juga harus mencapai derajat ihsan, yaitu beribadah seolah-olah, kita diawasi atau kita dilihat oleh Allah, dan kita menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Dengan mengamalkan iman, Islam, dan juga ihsan secara seimbang, seorang muslim dapat menjadi pribadi yang taat, ikhlas, dan juga berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana kita di dunia itu bekal kita untuk di akhirat. Saya sebagai pemateri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.